Bentar, kayaknya salah video. Hello everyone, today we will discuss a few topics related to Biodiversity and evolution. If you are interested, you can stay tuned for this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dinamika Pergantian Simbion dan Evolusi Relasi Simbiotik antara Karang Alga sebagai Strategi Pemulihan Ekosistem Terumbu Terhadap Gangguan Tsunami di Perairan Aceh dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Emi Sudiana MSI. Kemudian, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 CBL Biodiversitas dan Evolusi yang beranggotakan saya sendiri, Triana Celesta Anabel dengan NIM B1A023003 dan teman saya Indah Anggraini dengan NIM B1A023004 dan Sri Nastiti dengan NIM B1A023005. Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut tropis yang paling kompleks dan produktif di dunia. Di dalamnya terjadi hubungan mutualisme antara karang dan alga simbiotik, terutama jenis zooxanthellae yang sangat penting bagi kelangsungan hidup karang. Alga ini melakukan fotosintesis dan menghasilkan senyawa organik seperti glukosa dan asam amino yang menjadi sumber energi bagi karang. Sebaliknya, karang menyediakan lingkungan yang stabil dan kaya nutrien bagi alga tersebut. Namun, hubungan ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan ekstrim, seperti tsunami. Sebagai contoh, peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004 telah menyebabkan kerusakan besar pada struktur terumbu karang, merubah komposisi spesies, dan mempengaruhi stabilitas hubungan simbiotik antara karang dan alga. Kondisi inilah yang menjadi dasar dari penelitian kami. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang kami pilih untuk bahan diskusi kami adalah bagaimana spesies karang berevolusi atau beradaptasi membentuk hubungan simbiotik baru pasca gangguan besar seperti tsunami. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pergeseran mutualisme antara karang dan alga, serta memahami implikasinya terhadap adaptasi dan ketahanan ekosistem karang di perairan Aceh. Peristiwa tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 tidak hanya merenggut banyak korban jiwa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap ekosistem laut, khususnya terumbu karang. Gelombang dengan energi tinggi serta arus balik yang kuat menyebabkan banyak koloni karang besar roboh dan permukaan terumbu terkikis, sehingga struktur fisiknya menjadi tidak stabil. Selain itu, sedimen yang terbawa gelombang menutupi area substrat keras, padahal substrat ini sangat penting sebagai tempat penempelan larva karang baru. Akibatnya, proses rekrutmen dan regenerasi koloni karang terganggu. Kerusakan fisik ini diikuti oleh tekanan lingkungan ekstrim yang menyebabkan simbion utama karang, yaitu Symbiodiniaceae, keluar dari jaringan inangnya. Hal ini memicu pemutihan lokal dan membuat karang berada dalam kondisi stres fisiologis yang berat. Pada fase pemulihan, banyak wilayah terdampak menunjukkan tutupan karang yang rendah dan keanekaragaman spesies yang menurun. Substrat kosong dan makroalga justru mendominasi tahap awal suksesi bentik. Contohnya, terlihat dari survei tahun 2021 di Pulau Lueh, Aceh, yang menunjukkan tutupan karang rendah, pertumbuhan makroalga yang berlebihan di atas koloni, serta munculnya penyakit jaringan dan bleaching lokal. Jadi, tsunami tidak hanya merusak fisik terumbu karang, tetapi juga mengganggu proses ekologi dan simbiosis yang menopang kelangsungan hidup ekosistem tersebut. Salah satu fondasi utama tingginya produktivitas ekosistem terumbu karang adalah hubungan mutualistik antara kerang Scleractinia dan alga Dinoflagellata dari famili Symbiodiniaceae. Dalam hubungan ini, alga simbion melakukan fotosintesis dan menghasilkan senyawa organik berupa fotosintat yang menjadi sumber karbon dan energi utama bagi karang. Sebagai imbalannya, jaringan karang menyediakan ruang perlindungan dan nutrien anorganik yang dibutuhkan oleh alga. Komposisi serta kepadatan simbion di dalam jaringan karang sangat menentukan efisiensi aliran energi dan ketahanan karang terhadap perubahan lingkungan. Misalnya, simbion dari genus Durusdinium spp memiliki ketahanan tinggi terhadap suhu ekstrim,
tetapi sering dikaitkan dengan penurunan laju pertumbuhan karang dalam jangka panjang. Sebaliknya, simbion Cladocopium spp sangat efisien mendukung pertumbuhan karang pada kondisi normal, namun lebih rentan terhadap peningkatan suhu. Jadi, jenis simbion yang mendominasi dalam jaringan karang bukan hanya terkait keberagaman biologis, tapi juga berperan strategis dalam menentukan ketahanan ekosistem terhadap tekanan lingkungan. Setelah terjadi gangguan besar seperti tsunami, karang dapat menyesuaikan hubungan simbiosisnya melalui dua mekanisme utama, yaitu shuffling dan switching. Mekanisme shuffling terjadi ketika komposisi simbion di dalam jaringan karang itu berubah, bukan dengan mendapatkan simbion baru, tetapi dengan mengubah proporsi simbion yang sudah ada. Jadi simbion yang lebih toleran terhadap kondisi stres menjadi lebih dominan. Sementara itu, switching adalah proses ketika karang memperoleh simbion baru dari lingkungan. Kedua mekanisme ini merupakan jalur adaptif penting untuk meningkatkan ketahanan terhadap tekanan lingkungan seperti peningkatan suhu atau kerusakan fisik akibat gangguan besar. Meskipun penelitian spesifik di Aceh masih terbatas, kondisi pasca tsunami seperti rendahnya tutupan karang, pertumbuhan makroalga, dan pemutihan lokal di Pulau Weh menunjukkan lingkungan yang mendukung terjadinya shuffling atau switching, terutama jika tersedia simbion yang toleran di sekitarnya. Studi di wilayah lain juga memperlihatkan pola serupa. Misalnya, di Australia Barat, populasi karang yang berhasil pulih mengalami perubahan komposisi simbion, mencerminkan strategi adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang baru. Genus seperti Acropora, Poecilopora, dan beberapa Porites diketahui memiliki fleksibilitas tinggi dalam hubungan simbiotiknya. Jadi, perubahan kemitraan karang dengan alga ini merupakan mekanisme penting yang memungkinkan karang bertahan dan pulih pasca gangguan besar. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang implikasi evolusi dan adaptasi pada terumbu karang. Yang pertama dari sisi evolusi dan pergeseran karang tersebut. Nah, terumbu karang ini dapat beradaptasi melalui pergeseran simbionnya sendiri. Contohnya itu pada pergeseran Cladopium menjadi Durostipium. Terjadi karena adanya perubahan suhu yang panas. Proses pemutihan karang justru memicu hubungan simbiotik yang baru yang lebih adaptif. Selanjutnya yaitu muncul kemitraan yang baru yang meningkatkan ketahanan karang itu sendiri. Simbion yang dapat tahan panas akan membantu karang tetap melakukan fotosintesis dan memperoleh energi meskipun suhu laut tetap meningkat. Contohnya pada spesies Acropora palmata yang dapat membentuk asosiasi dalam jangka yang panjang tapi tetap meningkatkan ketahanan serta menjaga keanekaragaman ekosistem terumbu karang itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu tekanan lingkungan dan seleksi alam. Juga berperan penting ketika suhu laut terus meningkat, karang yang lebih tahan panas akan bertahan melalui proses seleksi alam seperti adaptasi genetik yang terjadi. Misalnya melalui perubahan ekspresi gen yang berhubungan tentang stres genetik, apoptosis, dan transkriptomik. Akibatnya, komunitas terumbu karang akan bergeser ke spesies yang lebih adaptif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategis konservasi dan rehabilitas dari terumbu karang. Pertama, kita lihat dulu nih penyebab dari kerusakan karang itu sendiri. Penelitian meninjau 60% dari terumbu karang di Indonesia telah mengalami degradasi. Penyebab utamanya itu berbagai macam. Contohnya dari bencana alam seperti tsunami, badai, hingga gempa bumi. Tetapi ada juga berbagai aktivitas manusia seperti penangkapan ikan destruktif, pencemaran, hingga penambangan. Kemudian untuk strategi restorasi dan rehabilitasnya, pendekatan ini lebih menekankan pada ekosistem dan partisipasi masyarakat. Fokusnya bukan hanya tentang memperbaiki struktur fisik karang saja, tetapi juga memulihkan fungsi ekologisnya. Salah satu teknik yang banyak digunakan yaitu dengan transplantasi karang yang terbukti efektif dan mempercepat proses pemulihan. Selain itu, penting juga untuk dilakukan pemantauan terhadap simbion karang tersebut, seperti pada genus alga Symbiodinium untuk menjaga ketahanan ekosistemnya. Yang terakhir dari sisi monitoring dan keberlanjutan. Keberhasilan konservasi diukur melalui ketahanan ekosistem dalam jangka yang panjang. Pemantauan serta kondisi kimia, fisika, dan biologis perairan terus dilakukan secara berkala.
kolaborasi masyarakat, lembaga, dan pemerintah juga menjadi kunci utama untuk menjaga keberlanjutan sosial dan ekologis dari terumbu karang itu tersendiri. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu tsunami di perairan Aceh menyebabkan kerusakan besar pada struktur fisik dan hubungan simbiotik karang Inggahaga. Namun beberapa spesies karang mampu beradaptasi melalui pergantian simbion, supling, dan switching. Dan alga lebih toleran terhadap stres lingkungan. Pergeseran ini menunjukkan bentuk evolusi adaptif yang memperkuat ketahanan karang terhadap tekanan termal dan perubahan ekstrim. Pemahaman tentang dinamika, pergantian simbion, dan evolusi simbion menjadi kunci dalam merancang strategi konservasi serta rehabilitas terumbu karang yang berkelanjutan di tengah ancaman perubahan iklim dan bencana alam. Berdasarkan hasil pemekaran kami berharap agar video ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya memahami dinamika hubungan simbiotik karang dan alga dalam upaya pemulihan ekosistem laut pasca bencana alam. Pemahaman ini sangat penting untuk mendukung strategi konservasi dan restorasi terumbu karang di masa depan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Don't forget to like and share this video apabila video ini bermanfaat, and press comment down below for any question. See ya!